Yup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafli dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 06 2024.1.07771. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang dampak positif dan negatif dari teknologi yang sudah berkembang pesat, yang sudah kita tahu ya, gimana teknologi di Indonesia hari ini ya. Itu oke, let's go, kita ke poin yang pertama. Untuk yang poin pertama ini kita bahas yang positif-positifnya aja dulu ya teman-teman. Nah, kalau positifnya itu, kalau di bidangnya kita ini, bidangnya kemahasiswaan, itu dampak dampak positifnya teknologi itu ada banyak ya. Misalnya kayak apa namanya? Ya, yang pertama itu memudahkan kita untuk belajar. Belajar itu jadi bisa online. Jadi gak perlu harus di kelas atau gimana. Bukan saya mengajarkan jadi gak harus masuk kelas ya, enggak. Maksud saya itu mempermudah kita untuk belajar dengan adanya yang baru-baru ini tuh AI. Sama ya AI sih, banyak kan AI sekarang yang sudah sudah banyak yang dipergunakan sama mahasiswa dan sebagian orang lainnya untuk mempermudah proses belajar mengajar. Nah, untuk di yang kedua itu ada di bidang komunikasi. Kita tahu ya teman-teman, dari dulu komunikasi itu harus banget ya, penting. Nah, komunikasi ini kalau di apa namanya, dulu itu dulu itu kan masih pakai, saya ingatnya dulu itu ada wartel wartel gitu. Nah, kalau wartel ini dulu kan kita harus masukkan koin dan harus standby di tempat toh. Nah, itu kan agak sulit ya teman-teman ya. Gak kayak sekarang kan. Sekarang gampang kan. Sudah ada WhatsApp, sudah ada Zoom mungkin kalau mau rame-rame. Nah, kalau sekarang kan enak ya. Sekarang bisa video call kayak gini nih, kelihatan mukanya face to face gini tapi by online. Kalau dulu kan nggak bisa, harus cuman bisa dengar suaranya aja, suara orang lama yang telah hilang. Iya, nggak bercanda ya teman-teman. Nah, jadi kita lanjutnya yang tadi agak ribet soalnya. Untuk komunikasi ini sekarang sangat dipermudah, jauh banget dari dulu, jauh berbeda. Soalnya kita jadi lebih mudah dan kita bisa di mana saja berkomunikasi asal ada jaringannya kan. Oke, itu untuk yang bidang komunikasi. Untuk yang ketiga saya mau ambil di bidang kayak distribusi. Distribusi itu dulu kan cuman adanya dia lewat pesawat, lewat kereta, lewat jalur laut, itu kapal kontainer. Nah, sekarang kan enggak ya teman-teman ya. Sekarang itu kan kalau misalnya kita satu daerah gitu kan enak, kalau mau makan gitu. Apalagi kalau bidang makanan yang penting. Sekarang kan banyak sih anak-anak yang mager gitu mau keluar, atau enggak takut habis bensin buat beli makanan ke warung apa gimana gitu, karena jauh mungkin. Nah, kalau di bidang kalau di era sekarang ini makanan itu gampang banget buat didapetinnya. Nah, salah satunya kita pakai aplikasi online untuk pesan makanan. Pakai pesan makanan itu kayak saya sebut aja lah ya, Gojek, Grab sama Shopee Food. Itu kan sekarang udah pelopor pelopor pertama atau pelopor pertama untuk uh, pemesan makanan online gitu. Jadi diantarin langsung sama kurirnya. Kalau dulu kan nggak ada kayak gitu. Akhirnya kita mau nggak mau, kalau dulu harus berangkat sendiri ke tokonya. Jadi gak bisa online kayak sekarang. Sekarang kan enak, jauh lebih mudah. Itu untuk dampak positif di bidang makanan atau distribusi lah ya, yang tadi. Nah, terus teman-teman, saya mau tarik kesimpulan dari semua yang sudah saya sebutkan tadi di bidang positifnya, bahwa semua yang di era sekarang, semua di era online, semua di era digital ini, itu semuanya jauh lebih mudah dan lebih efektif teman-teman. Terutama efektif waktu dan efektif tenaga juga ya. Jadi gak gak se apa gak se ngoyo kayak dulu, ngoyo ya. Iya, gak se berlebihan kayak dulu. Sekarang itu lebih enak lah, lebih simpel. Gak Sudah banyak option untuk kita pilih untuk sekarang itu. Jadi nggak kuno lagi ya, sudah modern. Nah, setelah tadi
dampak positif. Nah sekarang saya mau bahas yang dampak negatifnya teman-teman. Dampak negatifnya ini juga nggak kalah banyak dari dampak positifnya, malah banyak banget. Yang pertama kalau untuk anak-anak itu ya, kalau di era sekarang itu bisa kecanduan gadget dan bikin malas belajar, karena mungkin keasikan main HP, main game, apalagi game-game sekarang itu kan banyak yang online ya. Sekarang itu kan game banyak yang online. Terus sekarang juga marak judi online, itu juga bahaya teman-teman. Jangan judi ya teman-teman, stop judi. Nah untuk apa, kita back to topic ya, yang dampak negatif terhadap anak-anak. Kenapa kok bisa jadi malas? Karena yang itu, mereka keasikan main game, sama mereka itu udah nggak ada niatan buat nanti belajar, itu udah nggak ada. Soalnya dia lebih memilih gadget yang dipakai. Terus yang kedua juga, kalau dampak sekarang ini bisa dapat itu apa namanya, ke kecemasan mental ya. Misalnya dia posting sesuatu yang apa, kayak postingan foto atau berkomentar yang tidak enak atau tidak cocok di kalangan masyarakat di media sosial. Nah itu kan nanti akan terjadi bullying teman-teman. Nah bullying itu yang menyebabkan uh, gejala apa, kayak seperti kecemasan, depresi, dan kesehatan mentalnya itu menurun. Karena yaitu dia panik, takut gitu, takut diserang terus-terusan ya, HP-nya bunyi terus gitu. Itu kan udah bullying ya, cyberbullying kalau aku ngarani ya. Nah kayak gitu itu udah parah banget teman-teman. Itu salah satu dampak negatif yang harus kita hindari ya. Soalnya kesehatan mental itu penting teman-teman. Tadi saya sempat mention tentang judi online ya teman-teman. Nah sekarang itu kan judi itu udah banyak banget ya. Terus sekarang itu banyak kan yang kalau di YouTube itu, pak kan aku sering lihat toh streamer YouTube gitu online lah. Apapun itu, game maupun apa itu. Nah itu banyak teman-teman yang komen atau enggak, mereka itu ngasih donasi ke si YouTuber yang streaming itu, tapi dia pakai nama website judulnya. Jadi itu kan kayak dia itu promosi segampang itu di apa, di channelnya orang. Dan itu pun ya itu sih yang bahaya, takutnya kayak nanti orang-orang yang nonton streamingnya itu salah fokus. Nah mungkin orang yang nonton itu lagi butuh uang atau gimana, dia akhirnya judi kan, mempertaruhkan sisa uangnya yang terakhir untuk judi, siapa tahu naik. Nah itu yang bahaya teman-teman. Dia gampang gampang kalau sekarang promosinya di YouTube itu tinggal donasi 10.000, nanti pasang nama situsnya, nanti udah tertera. Itu yang bahaya teman-teman, salah satu dampak negatif yang harus dihilangkan itu ya. Terus untuk ke, yang kedua ya, yang kedua tiga, oh ya yang kedua, jadi nanti sering terjadi penipuan ya di online kan, entah itu di e-commerce ataupun transaksi apapun itulah yang di online. Kayak yang pertama itu ada kayak barang KW itu yang parah. Yang kedua itu kayak barang-barang, apa ya, iya sih, barang KW. Yang pertama barang KW, yang kedua itu kayak scammer, kayak dia itu jualan. Nah yang scammer ini itu dia itu kayak beli followernya banyak, jadi orang yang lihat itu kayak percaya, followernya banyak pasti trusted gitu kan. Padahal itu belum tentu trusted. Karena apa? Karena di follower itu bisa dibeli kan teman-teman tahu sendiri kan, follower sekarang bisa dibeli. Nah, nah dengan itu dia posting lah apapun barang jualannya itu. Nanti setelah kita deal gitu ya, udah deal, kita mau beli barang itu udah ditransfer kan uangnya kalau buy online. Nah nanti orangnya itu hilang atau enggak gini. Aku pernah nemuin kasus kayak gini teman-teman. Temanku kena scam itu, dia itu kayak beli baju gitu, beli baju online. Nah beli baju online itu dia itu udah transfer dengan nominal yang tertera itu di adminnya gitu kan, di chat by WhatsApp gitu. Nah kalau setelah di transfer itu, setelah 3 hari kemudian itu ada yang ngechat lagi, katanya dari distributor yang mau ngirim baju itu. Nah di si distributor ini minta lagi seharga per satu baju yang dia
beli itu 200.000 kalau nggak salah teman-teman, ya sekitar segitu. Nah kebetulan temanku ini beli dua, kan harusnya jadi dia ditagih 400.000 buat apa, distributornya itu yang minta. Nah terus setelah si temanku ini yang nggak banyak research ini, dia langsung dengan gampangnya nge-TF-in itu distributor 400.000. Dan setelah itu si temanku ini langsung apa ya, kayak di ghosting gitu, langsung di hilang gitu, kayak dia di scam gitu lah teman-teman, tiba-tiba menghilang orangnya. Terus setelah itu ya duitnya gak kembali, kayak dia ditipu gitu, barangnya nggak datang. Itu sih dari temanku yang pernah ketipu. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau cari barang-barang online atau apa, itu harus hati-hati dan harus penuh risetnya, harus detail. Soalnya kalau kita nggak detail nanti yang ada kita kena scam teman-teman. Scammer itu bahaya sekarang teman-teman, banyak kok motifnya, dan kita pun banyak yang belum tahu juga motifnya seperti apa. Oke, untuk itu dampak negatifnya saya rasa cukup ya. Oke, saya rasa cukup untuk saya membagikan tentang cerita dan dampak positif dan negatif tentang perkembangan teknologi dan media sosial tersebut teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Kurniawan yang sudah memberikan tugas. Sehat-sehat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih teman-teman.